Pemirsa, antrian panjang calon penumpang KRL Komuter Line masih terjadi di stasiun Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor, Bima Arya, meminta opsi soal shift kerja penumpang. Calon penumpang KRL Komuter Line kembali membludak. Bahkan antrian pun mengular 4 lapis jauh keluar selasar stasiun Bogor Senin pagi. Upaya pihak PT KCI membatasi muatan penumpang KRL Komuter Line hanya 35% dari kapasitas yang ada, membuat antrean justru semakin panjang. Wali Kota Bogor Bima Arya akan mengevaluasi bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat soal opsi jadwal shift kerja agar penumpukan calon penumpang KRL Komuter Line tidak terus terjadi. Shiftnya mungkin kurang jauh gitu, atau bahkan mungkin harus ada law enforcement lain lah atau model lain. Ini nggak bisa seperti ini terus ya. Jadi saya kasihan dengan penumpang dan semua juga mulai kewalahan ya. Saya kira PT KAI juga kewalahan. Kondisi serupa juga terjadi di stasiun Bekasi saat ratusan penumpang KRL Komuter Line mengantri untuk masuk pintu stasiun Senin pagi. Sebagian besar calon penumpang ini akan menuju ke Jakarta untuk bekerja. Antrian panjang ini terjadi akibat kebijakan pembatasan jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski para calon penumpang mengenakan masker, penerapan jaga jarak terabaikan karena antara calon penumpang tetap berdekatan. Dari Jawa Barat, Furqon Munawar, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, belum adanya tanggapan dari Gubernur maupun Kemendikbud mengenai polemik PPDB. Orang tua murid mengirim karangan bunga ke depan Balai Kota DKI. Sistem PPDB dinilai merugikan siswa berprestasi yang tak bisa masuk sekolah karena usia. Karangan bunga di depan Balai Kota DKI Jakarta ini adalah bentuk protes dari sejumlah orang tua yang anaknya gagal dalam PPDB sistem zonasi. Mereka menilai Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan DKI Jakarta, belum menanggapi protes mereka. Kekecewaan ini dituliskan dalam karangan bunga yang terpajang di depan Balai Kota. Orang tua calon siswa ini menilai syarat usia tidak adil dan tidak proporsional untuk diterapkan dalam sistem zonasi. Kalau menurut saya ya harusnya proporsionalnya itu bukan berarti terus-terusan dipakai jalur usia semata-mata. Jadi ada proporsional. Misalnya di KJP, kalau misalnya dia mau batasan usia, ya usianya dibatasin usia berapa, kemudian berapa kuota yang harus dia terima. Ungkapan dari ini biar Pak Gubernur yang terhormat, buat Bu Kadisdik juga yang terhormat dan tercinta, tolong adakan pemilihan yang lebih bijak, lebih adil buat anak-anak yang memang nilainya memungkinkan tadinya untuk masuk di negeri. Itu harapan kita, itu anak kita mau sekolah. Pada Juni lalu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menutup seleksi penerimaan peserta didik baru jalur zonasi 2020 jenjang SMP dan SMA. Di jenjang SMP, 30.011 siswa diterima dari jalur zonasi. Sementara di jenjang SMA, 12.684 siswa diterima. Jumlah siswa dari jalur zonasi ini merupakan 40% dari total kuota siswa baru. Bila ditelusuri, sebaran usia PPDB di jenjang SMP berkisar 10 hingga 15 tahun. Dengan presentasi terbesar pada rentan 12 tahun sebesar 67,3%, disusul 13 tahun sebesar 29,6%. Sementara di jenjang SMA, calon siswa yang diterima berkisar 13 hingga 20 tahun. Dengan presentasi terbesar, pada usia rentan 16 tahun sebanyak 52,8%, disusul rentan usia 15 tahun sebesar 39,7%.
Pendaftar tertua yang diterima berusia 20 tahun sebanyak 7 siswa. Aksi protes orang tua siswa atas sistem zonasi berdasarkan usia bahkan sampai di gedung legislatif. Komisi 10 DPR RI pun meminta Kemendikbud untuk segera memperbaiki sistem PPDB di DKI Jakarta tahun ini. Alih-alih merevisi, Disdik DKI Jakarta malah menambah jalur, yakni jalur zonasi berdasarkan wilayah rukun warga yang juga belum menyelesaikan kekecewaan siswa yang gagal sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang protes RUU haluan ideologi Pancasila terus bergulir. Para pengunjuk rasa meminta pembahasan RUU HIP dibatalkan. Pemerintah sendiri kembali menegaskan telah mengembalikan RUU HIP ke DPR. Semua aktif! Meski DPR dan pemerintah sepakat menghentikan pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila, sejumlah elemen masyarakat tetap menggelar aksi menolak RUU tersebut. Sejumlah ormas Islam menggelar apel siaga ganyang komunis di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta. Yang masih di masjid, yang masih di sekolah. Aksi serupa juga terjadi di daerah Klaten, Jawa Tengah. Sejumlah ormas di Klaten turun ke jalan menolak RUU HIP tersebut. Sambil berorasi dan membawa poster, demonstran berjalan dari Masjid Al-Aqsa Klaten menuju Tugu Adipura samping gedung DPRD Klaten. Tuntutan agar RUU HIP dibatalkan juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Massa mengecam DPR karena sempat meloloskan RUU HIP sebagai produk legislasi nasional. Tokoh-tokoh ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah menuntut DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas. Merupakan kalimatul sawah, merupakan titik temu adanya berbagai macam perbedaan pendapat, perbedaan ras, golongan. Bahkan tegas ulang pada Munas di Situbondo pada tahun 1983 yang kemudian menyatakan satu konsepsi kebangsaan kenegaraan bahwa Pancasila dan NKRI itu adalah bentuk final. Selama ini ada kesan bahwa perdebatan atau kontroversi dan polemik RUU HIP ini adalah perdebatan diametral antara kelompok Islam dengan kelompok lain yang ada di dalam komponen bangsa ini. Ini tentu situasi yang menurut saya tidak kondusif dan mengesankan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat ingin untuk mendesakkan aspirasinya dan ada kelompok lain yang sangat keras menentang aspirasinya. Merespon gelombang protes yang terus bergulir, pemerintah kembali menegaskan sudah mengembalikan RUU HIP tersebut ke DPR. Tanggal 16 kita sudah umumkan ke pemerintah, kita sudah sampaikan ke DPR, kemudian kita ngutus Menkum 16 Juni kemarin. Gitu. Tapi kalau tenggat waktunya masih sampai tanggal 20 Juli kan pemerintah untuk menanggapi secara resmi. Lebih lanjut, pemerintah meminta agar DPR mempertimbangkan dengan bijak setiap rancangan undang-undang yang masuk prolegnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Senin sore. Pertemuan ini membahas banyak hal, salah satunya membahas koalisi di Pilkada 2020. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Senin sore mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan dari Prabowo ke kantor DPP Golkar tahun 2019 lalu. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan ini adalah rencana koalisi di Pilkada 2020. Menurut Airlangga, Golkar dan Gerindra memiliki kesamaan di Pilkada. Tadi kita menukar pandangan, membahas beberapa hal menyangkut kebangsaan, lingkungan strategis, sampai dengan kemungkinan yang di depan kita, bagaimana kerjasama Golkar sama Gerindra, khususnya mungkin di pilkada-pilkada tertentu.
Tadi disampaikan banyak ada persamaan di dalam pilkada dan ada juga yang berbeda. Tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak Prabowo bahwa perbedaan dalam pilkada itu sesuatu yang normal dan wajar-wajar saja. Tetapi kita sepakat bahwa kita semua mendukung dan menjaga persahabatan, menjaga NKRI, dan kita berjuang untuk kemajuan Indonesia. Jadi lebih baik. Erlangga juga menambahkan silaturahmi politik ini akan terus dijaga dengan terus berkomunikasi secara periodik. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Tri Julianti, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Ya pemirsa, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus mencuat usai Presiden Joko Widodo menegur keras menteri-menterinya. Namun saat ini hal tersebut tidak perlu dilakukan karena kinerja menteri dianggap lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi Istana melalui Menteri Sekretaris Negara akhirnya angkat bicara mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut akan merombak jajaran kabinetnya karena dianggap tidak bekerja maksimal saat menangani pandemi COVID-19 pada sidang kabinet 18 Juni lalu. Menurut Pratikno, isu perombakan kabinet tersebut sudah tak relevan lantaran kinerja menteri sudah lebih baik dan serapan anggaran di kementerian atau lembaga terus meningkat. Artinya apa? Artinya teguran keras tersebut punya arti yang signifikan. Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Jadi ini progres yang bagus. Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di reshuffle gitu loh. Intinya begitu. Jadi tentu saja dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus kan begitu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat menegur keras menteri-menterinya karena dianggap bekerja biasa saat menangani pandemi. Saat itu Jokowi mengancam akan mengeluarkan kebijakan luar biasa termasuk melakukan reshuffle. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden saat itu adalah rendahnya serapan anggaran di sejumlah kementerian. Terlebih saat ini anggaran tersebut sangat diperlukan untuk menangani pandemi COVID-19 yang saat ini belum mereda. Dari Jakarta, Megalatu, Bagus, dan Randi, iNews melaporkan. Kebakaran hutan di California menghanguskan ratusan ribu hektar lahan. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai pariwara berikut.